Pada dasarnya, masyarakat luas hanya mengandalkan obat-obatan dalam penyembuhan luka secara mandiri, tetapi proses penyembuhan luka dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain ada tidaknya infeksi, stres, penyakit kronis, aging, asupan nutrisi, dan status gizi. Pemulihan dan penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai faktor di mana nutrisi, sebuah faktor yang dapat dimodifikasi, memainkan peran yang tidak terpisahkan. Pemahaman terhadap fase penyembuhan luka dan perbedaan kebutuhan nutrisi pada setiap tahap merupakan hal mendasar dalam penanganan luka. Kekurangan nutrisi tertentu dan malnutrisi dapat menghambat proses penyembuhan luka dan memperpanjang waktu pemulihan. Adapun tujuan dari penulisan student project ini yang pertama memberi penjelasan tentang definisi dari penyembuhan luka serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian menjelaskan mekanisme yang mendasari hubungan antara status nutrisi dengan proses penyembuhan luka, menjabarkan tahap-tahap dalam penyembuhan luka, mengidentifikasi nutrisi yang diperlukan dalam penyembuhan luka, menganalisis dampak status nutrisi terhadap penyembuhan luka, dan yang terakhir menjelaskan pengaruh hidrasi dan kelembaban pada penyembuhan luka. Adapun manfaat dari penulisan student project ini yang pertama, memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan nutrisi dalam mempercepat proses penyembuhan luka, memberikan informasi mengenai mekanisme serta tahap-tahap dalam proses penyembuhan luka, dan yang terakhir mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Diana Darmika Putri dengan 3 digit yang terakhir adalah 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyembuhan luka. Penyembuhan luka atau wound healing merupakan salah satu reaksi fisiologis tubuh dalam menghadapi trauma yang diterimanya. Luka yang didapatkan oleh tubuh terbagi menjadi 2 jenis, yakni luka ringan dan luka berat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka terbagi menjadi faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal yaitu oksigenasi, infeksi, dan sufisiensi vena. Sedangkan faktor sistemik terbagi menjadi umur, hormon seks, iskemia, penyakit yang sedang dialami, medikasi yang sedang dijalani, dan nutrisi yang didapatkan oleh tubuh. Next slide. Mekanisme paling utama yang mendasari hubungan antara status nutrisi dan penyembuhan luka adalah mekanisme pertumbuhan dan perbaikan sel. Karena pada prinsipnya penyembuhan luka memerlukan nutrisi, yang dimana nutrisi ini nantinya akan membantu kemampuan sel dan jaringan melakukan regenerasi melalui pertumbuhan sel. Nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral berperan penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh dalam sintesis protein dan DNA yang nantinya diperlukan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Maka dari itu, meningkatkan status gizi pasien secara sistemik akan membantu tubuh menyediakan senyawa yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka secara efektif. Tahapan penyembuhan luka yang pertama ada hemostasis. Hemostasis adalah proses penghentian pendarahan setelah terjadi cedera pada pembuluh darah. Untuk tahapan dari hemostasis, yang pertama ada vaskuler, di mana kontraksi pembuluh darah untuk mengurangi aliran darah. Kemudian trombosit, di mana trombosit menempel pada area cedera dan membentuk gumpalan darah sementara. Lalu, ada koagulasi. Faktor-faktor koagulasi berinteraksi untuk membentuk fibrin yang mengkristal dan mengeluarkan gumpalan darah. Kemudian ada fibrinolisis, yaitu proses pemecahan gumpalan darah setelah perbaikan pembuluh darah. Kemudian untuk regulasi dari hemostasis ini diatur oleh faktor-faktor koagulasi dan antikoagulan. Selanjutnya, yang kedua, tahapnya itu ada inflamasi. Ya, di mana inflamasi adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi. Tahapan dari inflamasi ini ada vaskuler, yaitu pembuluh darah melebar, meningkatkan aliran darah ke area yang terkena. Kemudian seluler, yaitu sel imun seperti neutrofil dan makrofag itu bermigrasi ke area cedera. Kemudian resolusi, di mana terjadi proses pemulihan dan perbaikan jaringan. Untuk mediator inflamasi itu sendiri ada sitokin, histamin, dan prostaglandin yang berperan dalam mengatur inflamasi. Kemudian fase ketiga, yaitu fase proliferasi. Singkatnya, ini melibatkan keratinosit dan fibroblas yang memperbaiki dan membangun kembali kulit, dengan angiogenesis dan regenerasi saraf yang mendukung proses ini. Kemudian, fase keempat, yaitu fase maturasi, atau juga bisa disebut dengan fase remodeling, ini adalah perubahan dari bekuan fibrin menjadi bekas luka yang kaya kolagen tipe 1, dengan fibroblas yang memainkan peran kunci dalam mengganti dan memperkuat matriks ekstraseluler. Enzim seperti MMP mengatur keseimbangan pembentukan kolagen, sementara elastin diperbarui untuk elastisitas. Myofibroblas membantu kontraksi luka, dan proses ini berakhir dengan terbentuknya bekas luka. Berbagai bukti telah menunjukkan adanya dampak biokimia dan molekuler dari beberapa nutrisi terhadap proses penyembuhan luka, yang menegaskan bahwa pemberian nutrisi tambahan bermanfaat dalam perawatan luka, terutama untuk luka kronis yang sulit sembuh.
Nah, nutrisi yang diperlukan dalam penyembuhan luka dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. Mereka ini secara signifikan mempengaruhi beberapa fase penyembuhan luka, seperti hemostasis, peradangan, pembentukan jaringan granulasi, proliferasi sel, reorganisasi jaringan, antimikroba, hingga pembentukan faktor koagulasi. Kondisi nutrisi yang cukup akan membuat penyembuhan luka berlangsung lebih cepat. Asam lemak rantai pendek yang bersumber dari karbohidrat makanan terbukti dapat meningkatkan penyembuhan anastomosis kolon pasca operasi. Protein juga dapat mempercepat proses penyembuhan luka, membuat transisi fase inflamasi ke fase proliferasi lebih cepat, dan memasuki tahap remodeling lebih awal. Vitamin juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Vitamin A dapat mempercepat pemulihan situ arsitektur dinding usus normal dari ileum yang terluka secara in vitro tanpa berdampak buruk pada ileum yang tidak cedera. Vitamin C mendorong penyembuhan luka dengan mempercepat pemulihan dan mencapai kadar asam askorbat leukosit yang tinggi. Vitamin C tercatat memiliki kemungkinan 3,94 kali lebih cepat memperoleh proses pemulihan dibandingkan dengan placebo. Nutrisi yang cukup juga mempengaruhi estetika dari hasil penyembuhan luka. Dampak nutrisi terhadap hasil estetika penyembuhan luka sangat besar. Nutrisi yang cukup sebelum operasi dapat meningkatkan hasil estetika setelah prosedur bedah. Selanjutnya, apabila terjadi defisiensi nutrisi makronutrien, yaitu pada defisiensi protein akan terjadi gangguan pada produksi kolagen, sedangkan defisiensi karbohidrat mengganggu sintesis ATP, sama-sama memperlambat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, defisiensi nutrisi mikronutrien, yaitu pertama di defisiensi vitamin C dan A sama-sama mengganggu proses penyembuhan luka. Tapi vitamin A khususnya itu dapat gagal menurunkan degradasi matriks ekstraseluler mediasi MMP. Selanjutnya, defisiensi seng sama zat besi sama-sama mengurangi produksi kolagen. Di defisiensi seng itu akibat kurangnya produksi kofaktor rRNA dan DNA polimerase, sedangkan defisiensi zat besi itu diakibatkan kurangnya hidroksilasi prolin dan lisin. Hidrasi. Hidrasi luka atau pengairan pada luka adalah kondisi di mana kelembaban pada luka yang seimbang sangat mendukung penyembuhan luka. Hidrasi juga berpengaruh penting untuk mencegah terjadinya bekas pada luka. Yang kedua yaitu kelembaban. Menggunakan metode Moisture Wound Healing untuk mengontrol infeksi dan menyediakan lingkungan yang baik dalam proses penyembuhan luka. Karena metode ini menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka, seperti enzim, faktor kemotatik, serta growth factor yang menyerap eksudat. Penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk status nutrisi. Nutrisi memainkan peran krusial dalam setiap tahap penyembuhan, mulai dari hemostasis hingga maturasi. Kekurangan nutrisi tertentu dan nutrisi dapat menghambat proses ini, memperpanjang waktu pemulihan. Makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta vitamin dan mineral, semuanya berkontribusi dalam regenerasi sel dan membentuk jaringan baru yang efisien. Status nutrisi yang baik mendukung peningkatan katabolisme protein, glukogen, dan lemak yang diperlukan untuk penyembuhan luka yang cepat. Malnutrisi diidentifikasi sebagai faktor risiko utama komplikasi pasca operasi, mempengaruhi morbiditas, mortalitas, dan lama rawat inap. Oleh karena itu, pengelolaan luka yang tepat dan perawatan nutrisi yang optimal sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan luka dan meningkatkan status gizi pasien. Nutrisi yang cukup diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Dengan protein memiliki pengaruh signifikan dalam proses penyembuhan melalui perannya dalam sintesis RNA dan DNA, pembentukan kolagen, fungsi sistem kekebalan, dan keratinitas. Baiklah, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pembaca guna merawat dan menjaga luka. Yang pertama, pastikan untuk selalu mengonsumsi serta menjaga kadar makronutrien yang dibutuhkan dalam tubuh seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak. Yang kedua, pastikan juga untuk mengonsumsi serta menjaga kadar mikronutrien seperti adanya vitamin dan mineral. Yang ketiga, pastikan juga untuk selalu menjaga kelembaban area kulit luka dengan Moisture Wound Healing. Yang keempat, pastikan untuk rutin membersihkan area luka guna menghindari infeksi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, pastikan juga untuk selalu melakukan tindakan preventif seperti berhati-hati dan juga menghindari kegiatan yang berbahaya. Sekian, terima kasih.